Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Iya, mulai kembali kelas Dintal Pro pada pagi hari ini. Minggu lalu, hari Senin ya. Hari Senin kemarin, apa yang telah disampaikan oleh Pak Renanto? Kerjakan exercise 3, Pak. Chapter 3. Oke, berarti exercise aja ya kemarin? Iya. Oke, baik. Jadi, berarti masih kategori itu ya, masih dalam bab Laplace ya. Oke, jadi pada pertemuan Rabu pagi hari ini kita akan review kembali dari bab 2 dulu ya. Nanti kalau sudah kelar kita akan masuk ke bab 3 terkait dengan Laplace-nya. Oke, baik. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Kembali saudara sudah bisa membuat matematik model ya, matematik model dari non-reaktif mass blending process ya. Oke, sudah segalanya. Nah, jangan lupa juga ketika saudara telah berhasil menurunkan dari persamaan matematik, cek juga degree of freedom ya. Oke, apa itu degree of freedom? Itu adalah derajat kebebasan. Jadi perhatikan apakah dengan persamaan yang telah saudara buat itu sudah mewakili dari sudah bisa menyelesaikan dari apa yang dibutuhkan. Jadi umumnya itu setiap ini harus setara ya, jumlah dari persamaan dan jumlah dari variabel yang independen ya. Kalau dependen itu artinya sudah diketahui ya. Kalau independen itu berarti dia yang bergerak ya. Independent equation. Itu kalau yang dicari adalah satu variabel, maka perlu satu equation. Itu harus 0 ya. NF degree of freedom itu 0 ya. Apa artinya kalau ketika degree of freedom-nya 0, berarti adalah NV ataupun jumlah variabel independen variabel dan jumlah dari persamaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persamaan independen variabel ini setara ya, sehingga 0. Ini disebut dengan exactly specific ya, exactly specific. Jadi sudah pas ya, sudah pas. Yang dicari satu ada satu persamaan, berarti sudah pas ya. Oke, sehingga pasti akan punya solution hari ini. Oke. Yang kedua, apabila NF positif, apa artinya kalau NF positif? Berarti variabelnya itu lebih banyak daripada equation-nya. Sehingga, misal, saudara ingin menyelesaikan persamaan dua variabel, tapi cuma dikasihkan satu persamaan, ya nggak bisa. Ya. Namanya ini adalah underspecified. Kurang, jadi underspecified. Sehingga saudara butuh nilai yang diketahui. Ya, apa yang diketahui. Dari ini sehingga dia NV-nya jadi 1. Ini sering muncul terms ini kalau saudara melakukan simulasi di Aspen HISIS ya. Biasanya kalau saudara belum selesai memasukkan berapa angka-angka yang diketahui, itu dia underspecified. Nah, ketika underspecified, simulator itu nggak bisa gitu. Dan juga ada yang namanya overspecified. Ya. Jadi kalau kebanyakan, ya, equation-nya ada 3, variabel yang dicari cuma 2, ya, maka kebanyakan input yang dimasukkan, ya. Sehingga negatif ya, jadi, ya benar. Sehingga nanti ada beberapa yang harus kita kurangi variabelnya yang diisi. Oke, ini namanya overspecified. Oke, ini degree of freedom ya. Degree of freedom ini secara umum ya.
Kalau di termodinamika ada khusus lagi degree of freedom untuk kesetimbangan, untuk fase ya. Apa itu degree of freedom untuk fase? 2 min P plus N itu ya. 2 min P itu menunjukkan fasenya, N itu menunjukkan komponennya. Itu berasal dari sini, tetap awalnya berasal dari sini. Cuma untuk kondisi termodinamik adalah 2 min P plus N. Oke, kemudian kita masuk ke dynamic model ya. Di sini apakah ada pertanyaan? Halo? Oke. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke contohnya ya. Bagaimana kita mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke. Saya ya. Saya Mikael Pak. Saya mau nanya untuk kalau yang untuk equation itu Pak, itu tuh menentukan satu atau duanya itu memang udah apa namanya udah pasti, atau kalau misalnya satu equation itu artinya kita cuma menurunkan dari satu equation besar terus kita nggak pakai yang lain gitu Pak? Betul ya. Betul. Baik ya. Equation di sini apa maksudnya adalah equation bebas. Jadi bebas ya. Persamaan yang dekat dengan persamaan yang lain. Contoh ya, kita kasih contoh di sini. Misal ini adalah ya 3x ya, misal seperti ini 3x plus 2y sama dengan 0 ya. Kemudian ini saya jadikan 6x plus 4y sama dengan 0. Ini kira-kira persamaan yang beda apa sama? Sama Pak. Sama. Ya, ini dihitung satu. Walaupun persamaannya dua ini dihitung satu. Karena dia terikat ya. Terikat. Kecuali kalau saya punya x plus 5y sama dengan 0. Ini kan nggak nyambung ya. Ini namanya adalah pada apa? Persamaan bebas. Ya, persamaan bebas. Jadi ini dua variabel x dan y, dua persamaan bebas ya. Dua persamaan bebas sehingga jadi selesaikan. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan ini persamaan x, y dengan dua persamaan ini, maka akan dihasilkan nggak ada solusinya ya, nggak ada solusinya, susah ya. Ketemu ini x sama dengan 0, y sama dengan 0 ketemunya ya. Kemudian solusinya seperti itu. Jadi solusinya masih belum benar ya. Walaupun sebenarnya x sama dengan 0 ya, y sama dengan 0 adalah sebuah solusi juga ya. Tapi kecuali kalau dia sama dengan 3 gitu ya. Ini juga berapa kali 2 berarti 6. Nah ini solusinya masih belum dapat ditentukan ya. Solusinya berapa? Kita harus mengasumsikan salah satunya dulu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Ya Pak, cukup jelas Pak, terima kasih. Ya, jadi perhatikan dia itu adalah berupa persamaan bebas. Oke, baik, ini contohnya ya. Contohnya, analyze degree of freedom dari Brownian process yang kita peroleh dari contoh sebelumnya yang ditunjukkan pada equation 23. Equation 23 yang mana? Ini equation 23. Nah ini ya. dV ya, akumulasi sama dengan massa yang masuk dikurangi massa yang keluar ya. Sesuai kemarin kita bahas kemarin. Ya. Jadi persamaannya adalah D rho kali V per dt sama dengan W1, berarti ada X-nya ya, ada X-nya ini kali X. W1 X1 plus W2 X2 min WX ya. Persamaannya 1 ya. Nah,
Yang parameter itu dia udah konstan. V dan rho ini konstan, nanti bisa keluar ya parameter. Nah, variabelnya ini ada 4, 1, 2, 3. Oh, sorry. Ini kasus di sini X1 ya. X2, oh ya X2-nya bisa 1 ya, ini udah konstan. Ini udah konstan. 1, 2, 3, 4 ya. X. Kenapa W-nya enggak? Karena W dapat kita peroleh dari W1 plus W2. Jadi dia variabelnya udah nggak independen. Ya, dia dependent ya. Ya. W-nya terdapat peroleh dari W1 plus W2. Maka W-nya nggak masuk di sini. Ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kalkulasi ya, 3 berarti apa artinya? Masih overspecified ya. Jadi untuk itu kita harus tambahkan nilai supaya kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Contohnya ini, we must kita harus mengidentifikasi 3 input variabel. Ya, karena yang equation cuma 1, maka kita harus tentukan 3 nilai dari 4 ini. Ya, memang terserah. Ya. Kalau X1, W1 diketahui, maka kita bisa hitung W2. Kalau kita tetapkan X1, W1, W2, maka kita bisa hitung X, kayak gitu. Ya. Di kasus ini, dipilih bahwa yang diketahui nilainya itu adalah X1, W1, dan W2. Yang dipilih adalah X. Ya. Dimana dari input ini bisa jadi 2 macam. Input yang berupa manipulated variable dan input yang berupa disturbance variable. Ya, jadi W2 ini berupa manipulated variable, X1, X2 berupa disturbance variable. Di sini cukup jelas ya. Cukup jelas? Apakah ada pertanyaan dari example ini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, ya. Untuk yang parameter itu, apakah yang masuk itu hanya yang konstan saja kayak P dan V-nya itu, Pak? Iya, parameter sudah konstanta. Ya, parameter konstanta. Dia apalagi ini, Pak, disturbance sama manipulatednya ini berarti tentukannya berdasarkan apa ya maksudnya? Oke, baik. Ya. Disturbance sama manipulated ditentukan dari apa? Dari itu. Skematik diagram awal tadi. Jadi dari mana? Dari sini. Ini saya delete ya. Saya clear ya. Coba silakan ada screenshot kalau butuh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Dari sini. Ya. Ini. We assume ya. Oke. Tergantung dari kondisi ya. Ini tergantung dari kondisi. Kenapa? Karena tujuan dari objektif kontrolnya adalah mengatur X ya. Dimana X2 ini sama dengan 1 ya. Ya. X2 ini sama dengan 1 murni. Ini berapa W2 supaya X-nya ini 0,5 sedangkan X1 ini adalah 0,3. W2-nya mungkin berapa gitu ya. Sesuai 1 misalkan. Ya. Berapa WD yang diperlukan supaya X-nya itu 0,5 ketika X1-nya 0,3. Ini murni ya. Maka yang disebut sebagai manipulated variable itu adalah W2. Karena kita atur ini, ya. Ya, kita atur ini.
W2 sebagai regulator ya, karena X2 pasti 1. W2 kita atur supaya X-nya 0,5. Kadang itu X1 bisa berubah ya, 0,25 ataupun 0,20. Nah ini berarti apa? Disturbance, dia gangguan terhadap proses. Kenapa disebut gangguan? Karena dia nggak berubah dan dia akan mengganggu proses, karena tujuan kita adalah mencapai dia supaya 0,5. Nah karena gangguan ini diatur oleh manipulative variable supaya tetap 0,5. Gimana Ahmad Habibi? Udah nangkap Ahmad Habib? Sudah jelas, terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi sama-sama input ya. Jadi X1 juga input. Ini output ya, control variable output. Ini juga input. Ya, jadi emang semuanya input. Cuma membedakan dia itu adalah manipulasi sama disturbance karena kondisinya dari dia. Ini X1 apakah kita bisa kontrol? Nggak bisa, susah ya. Kita mengontrol disturbance itu susah ya, nggak bisa. Memang makanya disebut sebagai disturbance adalah input yang nggak bisa kita atur ya. Kalau manipulatif ya kita bisa manipulasi ya. Kalau ini nggak bisa kita manipulasi. Oke, kemudian langsung lanjut. Ini untuk apa namanya persamaan yang lain ya. Nah ini ada dua ya. Kalau ada dua equationnya, variabelnya ada 7. Ini untuk ya, ini kalau ini yang constant volume ya, sehingga volumenya sebagai parameter. Nah kalau ini itu adalah volumenya sebagai bergerak, dia tidak konstan, volume tidak konstan. Ada dua persamaan, dari persamaan neraca massa total sama neraca massa komponen. Bersama variabelnya 7, apa namanya, equationnya 2 ya, maka harus ada 5 ya, kita tentukan ya. Terserah ya, dari 7 ini mana yang mau kita tentukan. 5, 2 akan dicari ya. Bisa W1, W2, X1, X2, XV diketahui ya, itu bebas ya. Di case ini adalah W1, W2, W1, XW, kemudian X1, X2. Vx-nya dia diketahui. Kenapa W di sini nggak sama dengan W1, W2? Karena dia nggak konstan hold up ya, nggak steady state ya. Karena kenapa? Bisa saja W1, W2 ini besar, W itu kecil, sehingga dampaknya adalah menaikkan volume liquid dalam tangki ya. Berarti dia W-nya bukan variabel ya. W-nya bukan gabungan dari W1 plus W2, tapi kan dia variabel sendiri. Oke. Lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Oke, itu terkait dengan degree of freedom. Kita cepat langsung ya, supaya nanti bisa jam 10 kita bisa langsung masuk ke bab Laplace ya. Oke, dynamic model dari beberapa macam proses ya. Yang pertama adalah ini. Tangki berpengaduk dengan pemanas, tapi case-nya adalah constant hold up. Apa itu constant hold up? Volume konstan nih. Hold up itu ini, hold up ya, nampung. Penampung konstan. Ya. Hold up itu nampung ya. Penampung konstan, nanti volumenya konstan. Ya, seperti ini. Yang pertama adalah perfect mixing ya, sehingga temperatur yang keluar itu sama dengan temperatur dalam tangki ya. Berarti perfect mixing, kemudian nah kalau constant hold up, volume konstan ya, sehingga W masuk sama dengan W yang keluar, WI sama dengan W ya. Kemudian densitas dan heat capacity, jadi C-nya itu konstan. Jadi walaupun berubah temperatur, itu densitas sama heat capacity-nya konstan ya. Walaupun saudara pelajari di termodinamika, densitas maupun heat capacity itu fungsi dari temperatur ya. Tapi di sini kita asumsikan konstan untuk mempermudah perhitungan. Kapan kita bisa asumsikan itu dia konstan? Mungkin karena dia itu penambahan temperaturnya selisih sedikit, kayak misalkan ini pemanas air rumahan gitu ya, pemanas air hangat mandi gitu ya, dari suhu 25
menjadi suhu 45 kayak gitu. Kan cuma selisih 20 derajat itu densitasnya bisa kita anggap konstan dan heat capacity-nya bisa kita anggap konstan. Ya. Lain halnya kalau udara itu adalah boiler. Ya, boiler itu dia jadi uap. Ya, uap sama liquid itu jauh. Ya, jauh. Densitasnya konstan. Densitasnya beda jauh. Heat capacity-nya C-nya juga jauh. Ya, jadi nggak bisa digunakan. Nah, kalau kondisi ini itu adalah dapat kita asumsikan dia tetap densitas maupun heat capacity. Kemudian ini ya heat loss-nya nggak ada heat loss, jadi nggak ada Q yang keluar. Jadi murni dia isolated ya, ada apa namanya isolatornya, ada kayak macam termos gitu ya. Oke. Nah, tetap ya kalau ini adalah energi ya, energi maka mulai dari apa? Energi yang terakumulasi ya. Per waktu dalam tangki sama dengan energi yang masuk ya, dan energi yang keluar ya. Yang terakumulasi itu apa? Dinyatakan dalam bentuk ya massa dikali U. Energi dalamnya ya per dt sama dengan W1 kali MCP dt, MC TI min T ref ya plus Q-nya masuk juga di sini min W C T min T ref ya. Itu juga gitu. U-nya adalah kali C sama kali delta T ya. T min T ref ya. Sehingga D menjadi karena dia volume konstan, rho kali V kan massa ya. Parameter C juga keluar, rho VC tinggal dt per dt ya. Sama dengan ini W-nya sama, C-nya sama, TI min T plus I. Ya. Jadi persamaannya ini. Masih ada pertanyaan nggak? Samaan 236. Masih bingung? Rho VC dt per dt min WC TI min T plus Q. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Oke. Halo, cukup jelas apa enggak? Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, saya clear. Nah, sehingga degree of freedom-nya ya, satu persamaan ya. Konstantanya ada 3, rho VC ya. Misalnya parameter ya. Konstan aja, nggak kena variasi variabel yang lain. Nah, kita ini yang variabel ada 4. Ada W, ada TI, T sama Q ya. TI, T, W sama Q. Sehingga nanti yang dapat kita tentukan mana yang mau cari. Mau cari W berapa, maka TI, T sama Q ditentukan ya. Kalau diskusi ini adalah berapa T ya, dengan kita mengetahui TI, W sama Q yaitu berapa. Di mana distribusi adalah TI dan W, ini yang kita atur ya. Ini adalah dynamic modelnya, ini dynamic modeling dari constant heat process ya. Kemudian ini variabel hot up, berarti apa? Variabel hot up, dia volumenya variabel, jadi nggak konstan ya. Kalau nggak konstan, berarti ada 2 persamaan raca massa dulu ya, seperti yang ini, overall mass balance ya, ada selisih ya antara masuk dan keluar, ada ini
ada ini overall energy balance ya. Oke, ya. Ini dipisah jadi apa? Ya, ini dipisah, ini sama, cuma nggak. Ini kenapa nggak bisa kita gabung? Karena W sama WI-nya nggak sama, ya. Karena di sini nggak sama ya. WI sama W nggak sama sehingga volumenya nggak, dia berubah seiring dengan waktu. Densitasnya tetap konstan, ya. Nah, maka kalau untuk energi balance adalah V kali H, ya. Dimana H ini isinya adalah sama ya, C kali T min T ref. Ya, itu isinya ini di sini. Nah, makanya jadi apa ya di sini? Maka dipisah ya jadi 2 rho V dH per dt plus rho H dV per dt. Nah, maka ini jadi apa? Rho VC dt per dt. Nah, ini dia apa? Plus rho C T min T ref dikali dV per dt. Ya, jadi ini jabarkan jadi seperti ini. V-nya dari mana? Dari sini. Ya, V-nya dia function dan ini adalah 2 gitu. Berarti V adalah 2T plus K ya. Masukkan ke sini. dV dt-nya ini 2 ini tadi. Jadikan 2 sini. Misal 2 ya, misal 2. Oke, ini yang tadi ya, ini yang ini yang saya bilang tadi ya. Ini dijabarkan jadi 2. D rho CV dt per dt plus ini dV ya, tambah I. Dan ini dV per dt-nya rho dV per dt itu sama dengan ini. Ini langsung disubstitusi ini sama dia. Ya. Sama dia langsung disubstitusi ya. 2 yang tadi yang ini ya. Sehingga dia menjadi seperti ini ya. Ada 2 equation ya. Jadi yang pertama diturunkan ya, disusun ulang sehingga jadi persamaan 246 ya. Ini dynamic model dari mass balance, ini dynamic model dari energy balance. Oke. Mesti apakah ada pertanyaan? Sama ini sudah cukup ya. Ki disuplai oleh apa? Oleh pemanas listrik atau pemanas steam, terserah. Kalau mau Ki ini disuplai oleh electrical sebab yang selanjutnya electrical heated stir tank ya. Jadi Ki-nya ini gantikan ini Ki ya. Di mana TE-nya juga berubah ya, lajunya, pemanasnya. Nah, Ki yang di sini adalah Ki dari benar-benar dari itu tadi apa namanya? Ki-nya apa namanya? Powernya listrik ya. Jadi beda ya. Watt yang berapa watt yang disuplai oleh listrik, berapa watt yang dihasilkan oleh elemen pemanas ya. Jadi kayak contohnya itu padahal punya rice cooker ya, rice cooker. Watt yang disuplai listrik ke rice cooker itu pasti beda dengan berapa energi yang panas yang dihasilkan. Ya itu maksudnya ada heat transfer situ, sehingga nanti beda. Oke, sini apakah ada pertanyaan sampai sini? Persamaan 245, 246 lah, yang fokusnya di sini. Nanti kayaknya kita bisa tentukan langsung berapa nilai angkanya. Apakah ada pertanyaan di sini? 245, 246. Apakah cukup jelas? Halo? Apa nggak tahu? Gak apa, kalau nggak tahu, ngomong aja nggak tahu, kita ulang lagi. Ya. Gimana? Sudah jelas? 245, 246.
Persamaan 245, 246 ini udah jelas belum? Apa nggak tahu? Gak apa, ngomong nggak tahu, ngomong aja nggak tahu. Daripada nanti tersesat di jalan, makin jauh, makin nggak paham. Gimana? Hello. Mungkin sudah jelas, Pak. Oke ya, yakin ya, udah jelas ya. Oke, kalau gitu ya lanjut. Nah ini kalau dia dipanaskan oleh listrik, dia hanya menggantikan key tadi. Ya. Key yang di sini yang 246, ini disuplai oleh apa? Oleh listrik atau oleh steam? Ya, kalau oleh listrik, maka dia ganti persamaannya menjadi ini. Ya, ini. Ya. Masa E ini adalah masa elemen pemanas ya. Jadi besinya apa namanya? Besi pemanasnya itu ya. Yang kalau saudara lihat di heaternya apa itu ya? Elemen pemanasnya itu ya. Itu masanya elemen pemanas, bahannya biasanya dari apa? Dari tembaga atau apa itu ya. Kemudian ini C-nya, kapasitinya. Ya, kenaikan suhunya kalau kita supply Q sekian watt ya. Ini adalah HE ya, thermal conductivity, thermal convective ya, convective mass transfer ya, heat transfer, convective heat transfer. Ini area elemen pemanas ya. Ini T elemen ke T fluida ya, T fluidanya. Oke. Nah ini kalau jika kita yang di sini yang di 246 ini disuplai oleh steam ya, oleh steam itu ya, maka dia menjadi ini. Q-nya jadi adalah ini panas TW. TW itu apa? T pada wall ya. T pada wall. Kalau TS itu adalah T steam. Jadi T itu temperatur steam. Itu adalah wall, dindingnya ke antara dinding dengan, jadi kan nama kalau betul ini kayak gini konsepnya ini. Jadi ini ya, jadi ada ini tube ya, ini tube, ini luas. Ini fluida, ini fluida. Ini disebut dengan T, ini wall, ini dinding tube-nya tadi. Ini disebut dengan temperatur dinding elemennya. Ini adalah TS, steamnya di dalam tube. Ya. Jadi ada heat transfer di sini. Iya, beda. Temperatur steam, temperatur wall, sama temperatur fluid itu beda. Aslinya TS ini lebih panas daripada TW, TW lebih panas daripada T. Iya, seperti itu. Oke, ini sudah saya pelajari di matematika dan kimia ya, sama di heat transfer. Oke. Kemudian liquid storage system. Nah, ini apa liquid storage system? Ini seperti apa? Apa yang saudara tahu dari liquid storage system? Ini mirip dengan apa? Kalau di rumah saudara, mungkin ada. Kayak apa ini? Kayak apa? Gambar seperti ini. Kita menghitung berapa ketinggian liquid. Oke, ada yang mau komen? Seperti tandon air, Pak. Ya, seperti tandon air di rumah. Ya. Jadi dia kalau tandon air itu di rumah ada sistem otomatisnya, itu keren ya. Jadi pompa itu kalau liquidnya turun ya hanya sekian, ya dia ngisi pompanya lah. Nah ketika mau penuh dia mati pompanya. Nah seperti dia ada sistem kontrol sih. Ya. Nah itu bagaimana? Kok bisa pompa atau sistem kontrol itu bisa bergerak, supply bisa nggak supply? Gimana caranya pakai ini ya? Iya pakai yang neraca massa dari variabel hold up ya, jadi yang volumenya nggak konstan. Ya, ini jadi akumulasi massa sama dengan massa yang masuk min yang keluar. Ya, karena dia rho-nya konstan, maka rho-nya dicoret. Ya, rho-nya dicoret. Ya, tinggi dV per dt sama dengan Ki min Ki. Dari min Ki. Ya.
Kok bisa ini A kali DH? Karena A-nya itu adalah area. Ya, karena bisa tangki itu terbuat dari silinder ya. Silinder itu karena area atau penampang di bawah dan di atas itu sama. Jadi untuk ketinggian satu dan di bawah itu sama areanya. Sehingga dapat kita ganti sebagai A dan H. Dan A-nya itu konstan, tapi H-nya yang variabel. Sehingga yang hanya keluar jadi ini. A, DH, DT. Jadi V sama dengan, jadi D, A, H, DT. Karena A ini konstan, jadi A, DH per DT. Ya. Q, I, min Q. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa kalau QI kan tetap ya. Tapi Q yang keluar itu tergantung dari tekanan air. Nah, Q yang keluar dapat kita nyatakan sebagai ini. Seper RV H. Nah, maka kita sudah dapatkan variabel apa? Ini sebagai parameter ya. Ini sebagai parameter. Ini juga parameter kan valve ya, parameter valve. Ini parameter. Oke, maka ini adalah input aja ya, jadi sudah diketahui. Nah, kita atur tinggal atur DH-nya ini, ya, berapa H-nya perubahan dalam tiap waktu. RV tergantung dari valve-nya, bukaan valve. Bukaan valve-nya 1 full open, maka dia sangat kecil nilainya, sehingga nanti rate-nya besar. Ya, kalau hambatannya besar atau bukannya kecil ya, sehingga dia menghambat. Ya. Nanti penurunan H-nya makin kecil, makin lambat. Oke. Atau juga selain dalam bentuk seper RV kali H, dapat dinyatakan dalam bentuk CV akar H. Cuma kerugiannya kalau kita menggunakan CV akar H, ini keunggulannya adalah karena memang lebih mendekati dari apa namanya, dari aslinya ya. Tapi kerugiannya adalah dia jadi non linear ya. Kalau ini kan masih linear ya, DH sama H ini linear. Kalau akar H yang satunya pangkat 1, yang satunya pangkat setengah. Nah ini non linear. Nah, kalau linear ini susah penyelesaiannya. Maka nanti akan dibahas di ini. Dibahas di chapter selanjutnya nanti ada ya. Oke. Kemudian CSTR ya. Kalau CSTR berarti ada reaksi. Ini yang konstan enggak ya? Konstan. Oke, enggak. Unsteady state ya. Jadi masalahnya unsteady state. Ada ini apa ya? Cooling medium. Jadi didinginkan ya. Ini kan. Maka ini adalah neraca massa total ya. Jadi unsteady state overall mass balance ya. Nah, kalau volume konstan berarti V-nya 0, berarti masuk keluar itu sama ya. Karena biasanya volume konstan ya. V dan rho konstan sehingga dia sama dengan 0, berarti Q sama dengan Q ya. Kemudian komponen mass balance ya, unsteady state ya, komponen mass balance apa ya? Ini massa komponen A yang masuk dikurangi yang keluar dikurangi yang bereaksi. Nah, berarti apa? KCA, berarti dia orde 1 ya. Dia reaksi orde 1. Min RA kali V ya, min RA kali V. Jadi ini isinya adalah min RA kali V. Tergantung dia ordenya berapa, 1 per 2. Nah ini isotermal nih. Berarti ini jaga temperaturnya tetap beda ya. Ini untuk neraca overall ya, neraca komponen, massa komponen. Berarti dan neraca energinya. Karena dia ada itu ya. Jadi akumulasi panas yang terjadi dalam sistem itu diakibatkan oleh panas yang masuk dikurangi panas yang keluar, diakibatkan dari panas reaksi ya, plus panas yang
yang ditransfer, yang diserap oleh pendingin. UA, TC, min T. Ya, water. Ya. Jadi ini panas yang disuplai oleh stream, proses stream, jadi proses aliran proses masuk, dikurangi aliran proses keluar, ditambah entalpi reaksi, ditambah pendingin. Q-nya minus nanti kalau pendinginnya. Ini juga panas. Oke. Kalau reaksinya orde 2, maka diganti KCA kuadrat ininya. Ya. Jadi lebih kompleks. Terus ini apakah ada pertanyaan? Di sini perhatikan bahwa dia asumsinya tetap perfectly mixed ya. Jadi perfectly mixed sehingga temperatur dalam tangki dan keluaran itu sama, konsentrasi di dalam tangki sama di keluaran itu sama. Oke. Ya. Ya, kita masuk ke example ya. Example 25 ya. Ya, untuk bisa kita mengilustrasikan apakah CSTR atau mixed flow reactor ini menunjukkan dynamic process behavior yang non-linear ya. Pertama kita dari persamaan ini ya, 268 sama persamaan 266 ya. Kunci di dua ini, persamaan 266 sama 268 ya. Mungkin di sini kita tadi sudah steady state ya, sudah steady state. Itu kita rubah TC ini ke ditambah ataupun dikurangi ya, dirubah coolant temperaturnya. Tabel 23 show berdasarkan 266 dan 268 ya teman-teman. Ketika kondisinya steady state ya, jadi sudah steady state ya, dan normal operating condition ini sudah steady state ya. Jadi Q-nya sekian, sudah konstan, CAI-nya sekian. Tau ini sama dengan jadi pokoknya ini adalah untuk konversi sekian itu butuh TC-nya sekian, 100 Kelvin ya. Jadi awalnya 100 Kelvin di sini. OT-nya ini temperatur reaktornya 350 awalnya. Nah, ini yang putus-putus lurus ini kalau steady state tanpa ada perubahan coolant ya. Tanpa ada perubahan coolant itu adalah menunjukkan bahwa ketika temperatur reaktor 350 konstan, maka dia akan dihasilkan reaktan A konsentrasinya adalah sekian, normal 0,5 ya, konstan. Apabila TC-nya ini ya TC-nya awalnya 300 ya, yang ini awal 300, dapat ini juga 300, dapatnya 0,5. Saya turunkan 10, jadi 290 Kelvin ya, maka temperatur reaktornya yang awalnya 350 turun jadi sekitar 310 lah, ya 310 ya, sesuai dengan persamaan ini lah ya, persamaan ini turun 310 sampai ke steady state. Awal dia bergerak ke sini, sampai dia turun bergerak ke sini. Apabila saya naikkan 305 ya coolantnya, maka temperaturnya itu dapat signifikan kadang gini, dia osilatif ya, osilatif, panas turun. Kenapa seperti itu? Karena reaksi tadi juga bergantung pada temperatur ya.
Oke, ini kalau reaktan A-nya ya. Berarti yang ini apa? Supaya A ini bisa bereaksi ya. Jadi kalau didinginkan itu makin bagus. Ya, bayangkan. Nah, lebih mendinginkan temperatur 10 derajat bulan. Dampaknya adalah dapat ini menurunkan apa ini konsentrasi. Oh sorry, menambah ya. Ini malah nggak bagus ya. Konsentrasi A ini per mol. Iya makin naik. Jadi makin turun. Oke, jadi ketahui ya dua case tadi disimulasikan. Pertama di coolingnya itu dirubah 29 300 ke 290 yang tentunya adalah ditambah dari 2300 ke 305 Kelvin ya. Di solve di MATLAB ya pakai OD15 selama 10 menit ya. Jadi 10 menit horizonnya. 10 menit dan hasilnya ditunjukkan pada 27 atau 28 menggunakan persamaan 266 sama 268 ya. Ya, jaket temperatur ya. Temperatur menunjukkan oscillatory response. Ya. Oscillation dikalkulkan sebagai reaction runaway with temperature spike. Jadi runaway itu apa ya? Pak terkontrol banget gitu ya, Pak terkontrol banget runaway. Oke, ya. Jadi itu contohnya. Kemudian ini adalah staged system ya, multi stage. Apa multi stage? Biasanya terkait dengan leaching maupun kolom destilasi, ya itu multi stage, adsorption ataupun destilasi. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke, nanti akan kita berikan lagi assignment. Nanti ada assignment terkait dengan ini ya, yang lebih kompleks ya. Yang ini kan statistik ya, ini yang ada unstated sama yang ada ini. Oke, kemudian kita masuk ke Laplace. Dari Laplace apakah ada pertanyaan? Sudah belajar Laplace kan ya? Ada yang belum belajar Laplace? Sebelum ngambil kelas Tindal Pro? Sudah. Sudah, Pak. Di Laplace tujuannya nanti apa? Cara dengan Laplace itu? Bisa apa di Laplace? Mengubah fungsi Mengubah fungsi waktu dari domain waktu menjadi domain sistem ya, Pak? domain Laplace ya. Iya. Domain Laplace itu di domain S. Apalagi selain dengan bisa mengubah domain waktu menjadi domain Laplace, nanti tujuannya apa harapannya? Menyederhanakan perhitungan, Pak. Bagaimana disebut dia disebut sederhana? Kok bisa dia dengan bentuk Laplace lebih sederhana? Karena kalau dia fungsi waktu itu kadang grafik itu dia random gitu. Kalau bentuk Laplace? Secara gambaran yang dijelaskan sebelumnya itu dia kebanyakan saya anggap saya itu bentuknya kotak-kotak, jadi lebih mudah dipahami. Oke. Dan lagi yang lain? Sudah bagus tadi.
Tadi di bab 2 ya, di bab 2 saudara melakukan modeling, matematika modeling itu biasanya dihasilkan persamaan apa? Diferensial, Pak. Oke, persamaan diferensial. Susah nggak untuk menyelesaikan persamaan diferensial? Susah ya. Iya, Pak. Salah satu cara termudah itu kita bisa menggunakan Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Apa dampak ketika Laplace diterapkan pada persamaan diferensial? Persamaan diferensial itu akan merubah, Laplace itu akan merubah persamaan diferensial menjadi aljabar biasa. Ya. Yang awalnya masih DH per DT, ya, dilaplaskan itu jadi S saja, nggak ada DS-nya, nggak ada DH-nya, nggak ada diferensi, aljabar dalam bentuk Laplace. Nah, jadi itu keunggulannya Laplace ya. Oleh karenanya dia bisa mentransfer dari bentuk diferensial ke aljabar, maka Laplace ini juga akan berguna ketika kita memasukkan coding itu ke dalam komputer. Komputer itu nggak bisa baca diferensial, susah. Tapi komputer bisa baca aljabar. Maka kalau saudara menemukan soal-soal diferensial, saudara mau solve itu dalam simulasi di dalam komputer, itu biasanya mereka akan dikonversikan jadi Laplace ini. Untuk bisa diolah ya. Karena dia bentuknya aljabar. Ini sudah definisinya ya. Jangan tanya saya kenapa kok definisi Laplace seperti ini ya. Ini orang matematik, saya juga nggak tahu. Ya. Yang penting adalah kita penggunaannya saja. Laplace itu fungsinya ini ya. Jadi ini fungsi ft-nya di domain waktunya, ini adalah fungsi Laplace-nya S ya. Oke. Yang penting anda saudara paham dari sifat-sifatnya Laplace ya. Terutama ini ya. Sebuah konstanta di Laplace jadi seper A ya. Kemudian ya Laplace itu bernilai 1 apabila ya function step itu ya bernilai 1 apabila dia t-nya positif ya. Makanya Laplace itu nggak bisa digunakan untuk t-nya negatif ya. Apabila t-nya itu dalam range waktu negatif, tapi memang nggak ada ya, waktu negatifnya nggak ada, maka langsung dia bernilai 0 gitu ya, step function. Kemudian ini nah ini kalau kita bisa melaplaskan sebuah derivatif bentuk turunan ya, bentuk derivatif ya, df per dt itu sama dengan langsung ini aja. Jadi kalau dia order 1 ya, turunan pertama, turunan order 1, SFS min initial value-nya ya. Nah, kalau order 2 nah ini S kuadrat Fs min initial value dikali S sama initial value turunan pertama ya. Jadi initial value dari turunan pertamanya itu kita harus tahu nilainya berapa. Jadi kalau order 1 kita butuh 1 initial value, kalau order 2 kita butuh 2 initial value. Oke ya. Kalau order n ya saudara butuh n initial value ya. Oke. Untuk tabelnya lebih lengkapnya saudara nggak perlu menurunkan langsung dari fungsinya ini ya, dari fungsinya ini nggak usah diturunkan. Bagaimana bentuk fs-nya dari fungsi t sekian. Di sini sudah diberikan tabel, saudara cukup gunakan tabel aja. Ya, apabila bentuk t-nya sin omega t, maka bentuk Laplace adalah seperti ini. Ya. Kalau bentuknya apa? T, maka seper s kuadrat Laplace-nya. T pangkat min bt, ya, maka seperti ini Laplace-nya. Ini apabila kalau Laplace-nya itu turunan pertama. Nah, berarti f itu apa? Gantung fungsinya dia. dy per dt gitu ya. Maka sy besar min apa namanya? Min initial value. Oke. Jadi apabila ada pergeseran ya, ada pergeseran sumbu x ya, sumbu t ya, ke t0, maka dia bergeser itu sama dengan time delay ya. Apa kali e min tau s fs ya.
Oke, ya jadi seperti itu. Ya, oke, oke. Ini turunan pertama. Ini bentuknya ini turunan ke N, ya. Turunan ke N, tapi seperti ini. Ini kalau ada geser, ya. Geser, ya. Geser kalau misalnya geser ke kanan, ya. Kalau dia misalnya fungsinya geser ke kanan sebesar T0, ya. Tapi perhatikan, kalau apabila T min T0 yang bernilai negatif, maka langsung 0, ya nilainya. Ini kenapa? Karena tadi disebutkan bahwa ketika kita punya ST, jika dalam T-nya ini adalah negatif, maka dia langsung 0. Ya. Kalau dia positif, dia nilainya 1. Ya. Jadi yang ST itu mengajukan yang tadi, ST ini. Ya. Seperti itu. Ini kalau trigono ya, kita bisa jabarkan nanti trigonometri. Mohon izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk yang rule nomor 26 itu Pak, saya masih bingung Pak. Jadi apakah itu kan di situ FT-nya itu FT T min T0 S T min T0 gitu Pak. Artinya apakah bentuknya harus kayak gitu juga? Soalnya saya bingung arti dari ada S T min 0 itu. Oke, baik. Ya. Oke, ini saya gambarkan fungsinya ya. Saya gambarkan fungsinya. Oke. Ini saya sebut sebagai FT ya. Ini T, setuju ya? Ya. Dan dia T nggak ada yang minus ya, jadi langsung gini. Kan fungsinya seperti ini. Ya. Maka dia fungsinya adalah besar sebagai FT ya. Setuju ini? Ya Pak. Ya. Oke. Kemudian apabila saya geser dengan fungsi yang sama. Ya. Tapi dia mulainya dari sini. Ini FT. Ya. Maka dia jadi apa? Sini. F T min something. Ini T ya. Nah, apabila ini sebesar T0, ya. Jadi sebesar T0, maka dia adalah T0. Ya. Apa dampaknya kalau ini saya tetapkan dibuat ST? Ya. Maka harusnya kalau ini tetap ST, dia akan ada terusannya di sini. Tapi supaya dia jadi nol, ya supaya dia nol, maka kita harus dibuat ini jadi ST min T0. Oke, sudah nampak? Sudah nangkap, Michael? Halo? Si bingung? Oke, baik Pak. Ya, jadi untuk supaya sebelum T0 ini tetap 0, itu kita kasih SP gitu. Paham maksudnya? Fungsi step. Kalau dia nilainya negatif di dalam S ini, maka dia nilainya 0 langsung. Karena kan sebenarnya fungsinya kan cukup sama ya, cuma dia geser ke kanan sebesar T0. Jadi dia seperti ini. Geser kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Oke, cukup jelas ya. Kita gambarkan dalam bentuk fungsi. Oke, jadi ini definisi tadi ya. Misalkan dia hanya bergeser saja. Dan bagian mendekati nol itu nggak ada. Oke, nah ini istilahnya eksponen ya. Kita jelaskan di sini, tinggal pakai aja kalau eksponen seperti apa. Ini penurunannya ya, silahkan dicoba. Dan ini trigonometri ya. Trigonometri dapat dinyatakan dalam bentuk imajiner ya. Ini apa? Ini namanya Euler identity. Bagaimana kok bisa Pak trigono ini jadi
apa ini J ini sama dengan I ya, sama dengan akar min 1 ya, J di sini. Ini kok bisa kayak gini ya, ditanyakan Pak Eulernya ya, saya juga nggak tahu. Ya, kita tinggal pakai aja ya, tinggal pakai aja. Ada sih di dari YouTube, kok bisa seperti ini, ya itu orang matematik yang jago. Kita tinggal apply dari matematikanya. Kemudian ini jadi kita balik ya, setengah-setengah. Ini kita laplaskan ya. Kita laplaskan, dan laplasnya adalah S ini. Laplace dari sini tadi. Oke, ya. Jadi sudah ada di tabel 31 ya, ini. Cos omega. Jawabannya ini, laplasnya. Asalnya dari turunan ini tadi. Jadi cos ini dibentuk Euler identity dulu, kemudian diselesaikan Laplace-nya masing-masing ketemu ini. Oke, yang kedua adalah ketika saudara punya pulse function ya, Nah, ini perhatikan ya di sini. Nah, pertama supaya saudara ingin mengetahui bagaimana bentuk Laplace dari bentuk fungsi yang seperti ini, maka saudara bisa bentuk fungsi ini ke dalam fungsi T yang pakai step-step tadi, ya. Jadi kalau ini namanya seperti ini, ketika T-nya kurang dari 0, maka dia nilai Ft-nya 0. Ketika dia sudah mulai beranjak, T-nya nambah, maka dia jadi H, sehingga sampai dia sebelum TW di sini, ya, sebelum TW, itu dia nilainya H, ketika ke TW dia 0 kembali. Ini adalah rectangular pulse, karena di kotak ya. Jadi saudara sebelum bisa membuat ini, saudara harus dibuat nah ini ada dua cara ya, kita pecah Laplace-nya ya. Jadi apa? Kan ini definisi Laplace ya, jadi Fs itu sama dengan ya, Fs itu sama dengan integral dari 0 sampai hingga Ft E min St dt ya. Karena ini batasnya dari 0 sampai hingga itu ada beberapa fungsi Ft ya, ada 0, ada H, ada 0. Nah, ini kita pecah sesuai dengan batas tadi TW-nya. Maka dia sama dengan apa? Sama dengan ya, integral 0 sampai 0 kan jelas negatif, 0 sampai TW itu adalah Ft-nya itu adalah H kali sampai W ya. Sampai TW itu adalah H E min St dt plus dari TW sampai tak hingga itu adalah 0. Karena dia 0 di sini ya, kita anggap aja dia nanti hilang. Oke, kan ini hilang. Ya, tinggal ini saja. Ini saja jadinya di bawah ini. Ya, tinggal ini saja. H E S T dt. Ya. Kita integrasi, masukkan, karena sebenarnya seperti ini. H min per S 1 min E min T SW. Atau kita bisa gunakan ini. Fungsi yang seperti ini. F T itu sama dengan 0 kali ST ya, plus H kali ST ya, plus turun lagi ya, naik ya, di sini 0 ST ya. Pas di sini dia min H ya, turunkan min H ke sini ketika ST-nya min TW. Oke, udah sekian, balik lagi ke 0 ya, jadi dari 0 ya, ST dinaikkan sebesar H ini ya, kemudian diturunkan lagi sebesar min H ST. Bentuk Laplace-nya apa? Sama ya, bentuk Laplace-nya. Fs-nya adalah ini 0 ya, plus ini apa? H per S ya. H per S ini 1 ya. Kita cek di sini. H per S ya. Nah ini kemudian ini adalah H per S dikali E min
TWS. Plus min, sorry, ini minus tadi ya, ini minus. Min H per S kali E min TWS. Karena HS-nya sama, dia menjadi HS 1 min E min TWS ya. Sama jawabannya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya, terserah. Dan pertanyaan nomor sini, keluar rumus. Bisa saya bentuk dulu yang batasan tadi T ini dalam bentuk satu deret ini dengan bantuan step function ini tadi. Kita pakai tadi pemisahan integrasi dari masing-masing, terserah mau pakai yang mana, sama saja. Ya. Cuma saya lebih senang pakai ini, step function ini. Ya, ini lebih enak. Langsung cukup pakai yang mudah-mudah saja untuk diintegrasikan. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari Laplace? Oke, saya clear ya. Saya drawing 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke ini example-nya ya. Ini apabila kita menggunakan Laplace untuk menyelesaikan differential equation. Ya. Nah, kalau kita punya persoalan differential equation order 1, maka kita butuh satu initial condition. Ya. Caranya adalah kita Laplace dulu ini, ya. Yang kiri di Laplace, yang kanan di Laplace. Laplace dari d dt adalah ini. Laplace dari ini. 5d dt adalah ini. 5s y min 5. Laplace dari 4d adalah 4d s biasa. Laplace dari 2 adalah 2 per s. Ya. Nah, ini kenapa 1 min 1? Karena di initial condition tadi. Sesuai dari tabel tadi. Y0-nya adalah 1. Lagi kita masukkan di sini. Ternyata kita susun ya, kumpulkan YS-nya ke sebelah kiri. Yang selain YS di sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Ya. Kita inverse lagi. Kita cek apakah ada di tabel. Nah, kebetulan bentuk yang seperti ini itu ada di tabel ya. Ya. Mirip dengan tabel nomor 11 ya. Jadi bentuk ini itu ada di tabel nomor 11 dengan nilai B1-nya 0,8, B2-nya 0, B3-nya 0,4. Sehingga dapatkan YT-nya sekian. Oke, ya. Kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial yang seperti ini tadi. Jawabannya adalah ini. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan? Untuk Laplace? Izin bertanya. Oke, silakan. Untuk yang B1 0,8 terus B2 0, B3 0,4 itu dapatnya dari mana? Oke, baik. Jadi bentuk ini dimiripkan dengan yang ada di tabel 31 tadi. Mirip yang paling mana? Paling mirip yang mana? Oke, cek di tabel tadi ya. Cari yang bentuknya sama dengan ini tadi. Ya. Oke. Bentuk ini mana yang paling mirip dari tabel 31? Kalau di contoh soal, dia ngomongnya paling mirip bisa pakai yang entry 11 ya. Dengan catatan dibuat S-nya 1 dulu. Berarti gimana? Yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Berarti berapa? Jadi yang atas dibagi 5 dia jadi apa?
S plus 2/5 berarti apa? 0,4 per S dikali ini kebagi 5. S plus 0,8. Ya. Nah, bentuk ini ya seperti ini mirip dengan yang di tabel nomor 11. Nah, ini. Nomor 11. Ini ya. Nah, B1-nya itu 0, ya kan dia S kiri. B2-nya 0,8, B3-nya 0,4. Sudah paham? Iya Pak. Oke, paham ya. Jadi dimiripkan dengan ini adalah B1-nya, B2-nya tadi tekan ke sini lagi. Ya. Kita masukkan B3-nya itu 0,4 min 0. Di sini 0,8 min 0. Nah, ini pangkat min B1. Pangkat 0 kan 1 ya. Ini ke konstanta. Oke. Terus tadi jadi seperti ini. Ada lagi nanya kan? Jadi masukkan ke pilih sini B1 berapa? Masukkan ke yang ke kiri ya. Ini FS-nya, ini FT-nya ya. Masukkan ke sini. Oke, lagi yang tanya? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Untuk yang figur 3.1 tadi Pak, yang apa? Rektangular. Oh, rektangular. Ya. Oke. Ya, kenapa? Iya. Yang ini Pak, yang ini kan hanya itu konstan gitu Pak, jadi lurus itu Pak. Kalau misal ada fungsi naik atau turun atau kalau kayak bergelombang itu bagaimana ya Pak ya, untuk Oke, yang baik. sama? Iya. Nih, kasih case yang rumit ini. Oke, ya. Oke, ini ya punya fungsi ya. Saya punya fungsi seperti ini. Ini, ini. Oke, ini sebesar H, ya. Ini jadi FT ya. Ini juga H, ya ini sama. Ini 2H ya. Ini 2H. Ini kita tulis sebagai apa? H sama-sama nilainya ya, jadi sama H. Ini 2H, ini 3H. Ya, boleh kan ya, saya makan seperti itu. Bagaimana bentuk Laplace dari bentuk seperti ini? Pertama kita tuliskan Ft-nya dulu. F-nya gimana? Ya. Sama dia 0 ya. 0 St ya. Naik sebesar H. Maka plus H St. Tapi masih di sini St-nya. Jadi di sini adalah St min 0. Jadi sebenarnya di sini adalah St min 0. Itu karena dia min 0 langsung aja sebagai St saja. Ya. St. Kemudian nambah segini, dia turun ya dari sini. Ya ini konstan dia. Dia turun sebesar H min H di titik St min H. Jadi H di sini. Ya. Nah dari situ sini, balik lagi ke sini, itu dia naik sebesar karena dia H, 2H, maka dia slope-nya berapa? Slope-nya adalah 1. Maka dia jadi A. A, T, ya, jadi slope, jadi langsung aja. Dia naik gradien sebesar ini ya, seperti T di S. Dia naik gradien di sini S, T min H, lah sampai di 2H. Di sini dinaikkan lagi ke slope sebesar 1 ya, T, S, T. Nah, sampai di sini kita turunkan lagi, datarkan. Ya, atau serah. Bisa didatarkan atau dinaikkan langsung slope-nya sebesar 1 lagi. Kalau saya lebih enak diturunkan dulu ya, diturunkan, datar kembali, berarti min T
di titik 2H, ST min 2H, ya, titik sini 2H, dan naik sebesar H, ya, naik sebesar H, naik sebesarnya, naik sebesar, ini T, ini T min H, ini T min H. Ini T min H, ya, ini T min 2H. T min 2H. ST min 2H, ya. Lalu kita naikkan sebesar H, ya, di posisi T min 2H. Lah kemudian kita turunkan besar min 2H, ya, ini 2H, ya, di posisi S T min 3H. Oke, sekarang gini kita ngetesnya. Kalau T-nya sama dengan berapa? Di sini berapa ini kira-kira? 1,5H, ya. Harusnya jawabannya adalah 0,5H. Apakah benar? Kita cek, ya. Apakah benar fungsinya? Oke, kita tulis di next slide aja. Ya, apabila ini saya kopas, bisa nggak dikopas? Kopas, ya. Kita tulis aja bolak-balik. Kita tulis sini aja. Kalau T-nya sama dengan 1,5H, maka dia harus berapa ST-nya? 0 plus 1,5H, ya. 1,5 H, ya. Ini masih positif, ya. Ini positif 1, masih positif 1, berarti dia H min H, ya, 0. Ini T-nya di 1,5H, min H adalah 0,5H plus 0,5H. Ini masih positif. Nah, ini udah negatif, udah 0. Min 0 plus 0 min 0. Jawabannya sudah 0,5H. Udah korek, udah betul, ya. Karena pertanyaannya adalah apabila di ini 2,5H, ya, berapa nilainya? Apabila dia nilainya adalah 2,5H atau 4 lah, 4H gitu aja. 4H itu nilainya harusnya 0, ya. FT di 4H itu nilainya harusnya 0. Kita cek, ya. Harusnya di sini 4H, ya. 4H di sini, ya, harusnya 0. Berapa nilainya? Ya, kita masukkan 0 plus H, ya, masih positif, min H. Ini masih positif, berarti apa? Min berapa ini? 3H, ya, plus 3H, ini plus, ya. Plus 3H, masih positif, ini min 2H, ya, min 2H masih positif, ini plus H, min H. Sama dengan berapa? Ini 0. Ini H. Min 2H. Ini min 2. Katakan min 2H, ya. Pas, ya, 0. Oke, sudah benar. Lagi yang ditanyakan? Habib? Untuk yang slope-nya itu 1 itu bagaimana, Pak? Apa? Ya, dikira-kira aja. Oh, kan dikira-kira. gini. Delta X-nya
berapa, delta Y-nya berapa. Oh iya, Kan H min 0 sama 2H min H, kan slope-nya 1. Ya, dari kurvanya harus diketahui. Ya, siap. Terima kasih. oke. Slope-nya sekian. Oke, ada lagi? Saya mau bertanya. Oke, Berarti untuk setiap fungsi step, tadi tidak ada hubungan, nggak ada hubungan yang kayak gini Pak, cuman iya, S itu hanya bernilai 1 dan 0. nggak, saya mau nanya untuk setiap fungsi step berarti pakai untuk ngelaplasinnya pakai rule nomor 26 ya Pak? Oh iya, untuk melaplaskannya maksudnya. Iya. Oh ya, untuk melapaskannya, nah ini dianggap FT-nya min 0, ini dianggap S, sorry, nah beneran, ini saya mau lapaskan dulu aja gimana, kita lapaskan aja. Ya, lapas dari sini apa? Ya, maka jawabannya adalah Fs min 0 ya, mari kita perhatikan, plus Fs dari ini apa? H per S ya, H per S ini kan sama dengan 1 ya, karena dia E pangkat min 0 T ya, kan 1 ya, dengan dianggap 1 gitu ya. Ini plus, dan ini beda, ini min H per S kali E pangkat min H kali T ya. Kemudian ini min, dan ini T min H ini apa laplasnya? T min H itu laplasnya apa? Ini. Anggapnya sama dengan H ya, berarti anggapnya dia FT saja, FS-nya dari sini. Itu juga min HS ya, ini sama dengan seperti ini. Jadi karena H-nya ini theta ya, ini theta sama, kita anggap dia cukup seperti sama kayak ini ya. Ini sama dengan T. T itu laplasnya apa ya? Belum hafal ya. T itu laplasnya ini per S kuadrat. Ya, jadi adalah seper S kuadrat dari E pangkat min HT, ini min ya, ini plus kali ini plus. Ini min seper S kuadrat E pangkat min 2HT ya, kali 2H, ini 2H, jadi min 2HT plus seper S E min 2HT min, ini 2 ya, 2H berarti 2 per S, sorry ini bukan ini H ya, ini H 2H per S E pangkat min 3T, oke? 3HT ya, oke? Gini? Sudah cukup jelas? Jelas, makasih Pak. Oke, ya. Lagi nanya? Ini lebih gampang ya kelas, jadi lebih enak. Langsung nggak usah integrasi, langsung bentuknya seperti apa dalam bentuk FT, kemudian dilapaskan masing-masing. Oke, ada lagi? Jadi kalau order 3 ya, kalau ODE order 3, saudara butuh 3 initial condition ya. Ini 3 initial condition ya. Jadi saat fungsi asli, turunan pertama, turunan keduanya itu sama dengan 0 initial value. Oke, sama caranya. Nah, kemudian saudara juga digunakan partial fraction expansion ya. Ini untuk apa partial fraction expansion? Ini dibutuhkan apabila
bentuk Laplace-nya terlalu kompleks sehingga kalau sebenarnya mau balikkan lagi ke fungsi T itu nggak ada di tabel ya. Jadi dia di sini kalau sudah lihat di tabel ini mentok sampai S pangkat 3 S pangkat 2 ya. Ini S kuadrat, ini S pangkat N tapi yang bentuknya sederhana ya. Kembar tapi bentuknya sederhana. Nggak sampai S pangkat N yang ribet ya. Ini biasa kuadrat bentuk khusus ya. Kuadrat ini pangkat 3 bentuk khusus, pangkat 3 bentuk khusus. Sampai pangkat 4 sudah nggak ada ya. Apabila saudara punya yang pangkat 4 itu harus diturunkan dipisahkan supaya sampai ada yang di dalam tabel ya. Jadi ini itu aja fungsinya partial fraction expansion. Lebih jelasnya ada di itu ya, di buku MTK ya untuk ini ya. Ini contohnya ya. Apabila ya paling enak langsung pakai ini, pakai Heaviside method ini ya. Oke, caranya gimana? Kita jabarkan dulu dari sini ya. Jadi kalau saya punya contoh seperti ini, maka 5S plus 5 per S kuadrat plus 5S, ini saya faktor dulu yang bawah, jadi 2 ya, S plus 1 sama S plus 4, atas saya sebut sebagai alpha 1 dan alpha 2. Cara pertama ya, bisa pakai multiply both side ya, jadi di apa istilahnya, disamakan ya. Disamakan pembilang penyebutnya. Jadi ini sama aja. Ini adalah penyamaan pembilang. Disamakan pembilang ya. Jadi 5 S plus 5 itu sama dengan alpha dikali S plus 4 plus alpha dikali S plus 1. Ya. Jadi S-nya ada 2S ya. Oke, gimana nih caranya? Pak, kita cek ya. Ya, ini ada alpha S plus 4 alpha plus alpha 2S plus alpha 2 S plus 5. Maka S sama dengan S apa ini? Oke. S plus apa ini? Alpha 1S min alpha 1S min alpha 2S ya plus 5 min 4 alpha 1 ya plus min juga min alpha 2 sama dengan 0. Ini dipilih yang S pangkat 1 ini dianggap 0 ya, maka dia sama dengan, jadi kalau inilah bagian S pangkat 1, ini bagian S pangkat 0 ya, ini bagian S pangkat 1, ini bagian S pangkat 0. Yang S pangkat 1 itu isinya ini ya, 1 ya, berarti alpha 1 plus alpha 2 sama dengan 1 ya. Yang S pangkat 0 itu isinya ini 4 plus 4 alpha 1 alpha 2 sama dengan min 5 ya. Jadi dari situ ya, jadi digabung dipisahkan yang S pangkat 1 dan S pangkat 2, ketemu alpha 1 dan alpha 2 nya berapa
Jadi ada pertanyaan? Ini pakai cara biasa ya. Kemudian paling gampang memang pakai Heaviside method expansion ya. Di mana pakai Heaviside itu adalah seperti ini. Ini ya. Maka alpha 1 adalah ini kita tetapkan bahwa dia S sama dengan min 1, ini S sama dengan min 4. Maka alpha 1 itu sama dengan limit dari S mendekati min 1. Karena alpha 1 ikutnya min 1 ya. Min 1 dari fungsi Fs-nya dikali S min S1. Berarti apa? Limit dari, ini S mendekati S1 ya. Limit mendekati S mendekati min 1 dari Fs-nya ini S plus 5 per S plus 1 dikali S plus 4 dikali S plus 1 ya, min 1 seperti ini hilang ya. Oke, tinggal masukkan aja min 1 berapa sama dengan 4 per 3. Oke, sama jawabannya ya, jawabannya adalah 4 per 3 ya. Pakai Heaviside method sudah baku. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk partial fraction expansion mencari alpha 1 dan alpha 2 cukup jelas? Halo? Cukup jelas, Pak. Oke ya, bisa pakai manual ya, pakai manual dikalikan langsung. Atau pakai ini apa namanya Heaviside expansion. Metodenya langsung nemu kalau ini. Nggak usah pakai itu ya, langsung nemu. Sama kalau untuk yang S2 berarti dia min 4, ini min 4. Nanti yang ini dicoret. Ya, tinggal sisanya tinggal ini per 3. Oke. Nah, ini kan yang sama ya. Lebih enak. Lebih kompleks lagi kalau di itu, di mana? Di matematik, di apa namanya? Di MTK ya. Laplace di matematika kimia itu ada yang imajiner bawahnya ini. Jadi faktornya ini nggak bulat angkanya, tapi ada imajinernya ya. Itu ada caranya sendiri. Kalau kembar itu caranya sendiri. Ya, oke. Ini adalah ininya ya. Apa namanya? Bagian umumnya ya. Ini penting ya. Ya. Jadi yang sebelah sini itu adalah ini ya, dibatasi oleh sini. Ke kiri ini adalah time domain, yang ke kanan adalah Laplace domain. Ya. ODE initial condition awalnya itu dalam bentuk time domain, ditransform ke Laplace, bentuk Laplace menjadi Laplace domain, diselesaikan YS-nya ya, YS sama dengan lah cek dulu apakah bisa langsung di inverse menggunakan tabel 1. Kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa langsung di inverse ke step 4, maka misalkan terlalu rumit nggak ada di tabel 31, maka kita perlu perform partial fraction expansion. Ya, D-nya difaktor, penyebutnya difaktor, kemudian perform partial fraction expansion baru bisa di inverse menggunakan tabel 31. Kalau kita akan dapatkan solution dari YT-nya. Ini adalah general prosedurnya. Ya. Ini bagus bagiannya ya, bagiannya bagus ini. Jadi partial fraction expansion ini diperlukan apabila di tabel 3 itu nggak ada ya. Tapi kalau 3 itu sudah ada, nggak usah diekspansikan, langsung aja ya. Langsung aja kalau sudah ada. Oke, mungkin itu aja dari Laplace, sudah selesai. Nah, ini untuk beberapa bentuk yang lain ya. Yang S-nya pangkat berapa ini? Pangkat 4 ya, pangkat 4. Ya, ini langsung ketemu seperti ini. Nah, ini juga ya. Ini ya, Laplace transform properties ya. Jadi final value theorem ya. Jadi apabila final value itu apa? Ketika T mendekati tak hingga, kan sudah final value dari fungsi T, dari domain T, domain waktu ya. Itu kalau T-nya tak hingga itu menunjukkan nilai final value. Ya.
Nah, itu setara dengan S mendekati 0 dari bentuk Laplace dikali S. Ya, jadi sama kayak ini. Kemudian untuk initial value kebalikannya. Ya, kalau initial value berarti apa? T saat 0 dari fungsi T-nya ya, itu setara dengan S tak hingga dari SY-nya. Contoh ya. Apabila saudara punya bentuk Laplace ya, seperti ini dari fungsi Laplace ya, fungsi Y Laplace, cari initial value sama cari final value-nya. Saudara nggak perlu konversi ini ke bentuk T dulu baru cari T0 sama T tak hingga ya, tapi cukup ini dari bentuk Laplace-nya dimasukkan kalau initial value S-nya tak hingga, berarti initial value 1. Kalau final value berarti S-nya 0 ya, 0,5. Jangan lupa dikali S ya di sini, dikali S. Di S-nya dikali S lagi. Oke, baca sih. Ini apa ini? Ini order 3. Ini sama aja. Kalau dicari ininya, final value teoremnya, apa sama ya? Oke, ini integrasi dari Laplace ya. Jadi kalau ada Laplace di integral itu gimana? Transform integral. Jadi kalau yang integral itu di Laplace itu gimana? Ini ya rumusnya. Jadi ini ya Laplace-nya. Super S, Fs. Bintang ini apa maksudnya? Ini first term in 93. Ketika 93, berarti mana? 93 ini. Is 0. Bintangnya ini menunjukkan perbedaan. Oke, bintangnya ini tidak dijelaskan ya untuk menunjukkan apa. As long as Ft pose a transform is bounded. Wah, dia dibatasi ya mungkin ya. T ini dibatasi. Oke, nah ini yang saya jelaskan tadi ya, yang di 3 ini ya. Apabila ini adalah time delay tadi ya. Jadi fungsi Ft tadi digeser sebesar T0, itu fungsinya seperti ini. Fungsi delay-nya. Ya, T-nya geser, adanya step ST0-nya. Untuk menunjukkan dia 0 di nilai sini. Sehingga Laplace-nya tidak seperti ini. Laplace dari delay tadi. Ya, ini dilaplaskan ya. Ini penurunannya gimana ya, aslinya gimana, sehingga dapatnya seperti ini. Oke, kemudian transient response ya, transient response. Example, example ya banyak sekali ini. Mungkin nanti kita bahas di bab 4 ya, 2 nanti kita bahas terkait dengan, nah ini chapter 4 ini lebih banyak ya. Ini contoh aja. Dia akan dibahas di bab 4 aja. Oke, ini pertanyaan? Ya, sama Pak Ray sudah kasih tugas apa kemarin? Senin. Dikasih tugas nomor 3.1 sampai 3.4, Pak. Oke, Laplace biasa ya berarti. Gampang lah ya. 1.4. Oh ya, ini gampang ini ya. Ini lagi yang nggak contohnya tadi. Oke, satu bentuk Laplace. Ini beda kayak doang. Jadi simpat beda. Oke, ini ya. 1 sampai 3.4. Oke, gampang kok. Nanti jangan lupa dicek lagi ya untuk memastikannya. Nanti takutnya nih setelah menurunkan fungsi ft-nya, saudara masukkan beberapa nilai t gitu ya, nilai t itu apakah konsisten apa enggak?
dengan kurva ini. Jadi ngetes dulu, jangan langsung di lapas, ini tes dulu. Misalkan T-nya 4 itu fungsinya harusnya 0. Kalau T-nya 2 itu harusnya FT-nya itu 2, itu konsisten ya, konsisten. Itu tadi dicek dulu. Ini kalau nggak konsisten nanti berarti ada yang salah ketika saudara membuat fungsi FT-nya tadi. Oke, untuk yang saya tambahkan untuk yang itu ya, yang exercise bab 2 ya. Cuma kan gampang ya, cuma nomor 1 aja. Oke, ini ya, jadi 24. Oh, Pak, belum di share screen. Oke, sorry. Ini tugasnya 24, ini nomor 24, 2.4, sorry. 2.4, ini yang pakai ketinggian. Sama 25. Ini gampang ya, yang ini satu gampang, udah selesai. Oke, 24 sama nomor 25 ini aja. Ini udah masih balance ya. Ini 24 sih. Yang energi balance itu yang nanti saya pilih ya. Yang penting nonton 24 sampai hasilnya yang energi balance tadi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sekian dari saya. Ya, semoga bermanfaat dan Permisi, Pak. Untuk silakan. presensinya belum ya tadi. Oke ya. Presensi ya. Udah absen aja. Oh iya, Pak. Makasih. Ahmad Lutfi hadir. Ahmad Lutfi nggak hadir. Oke. Anggi Tirta apakah hadir? Nggak hadir. Miselia hadir. Hadir, Pak. Hadir. Berlian. Hadir, Pak. Bentar, ini kayak presensinya lagi. Auto upload. Permisi Pak, tadi koneksi saya terputus. Oke, ya, ini masih itu. Oke, saya lagi ulang ya. Ahmad Lutfi ada, Anggi Tirta. Ahmad Lutfi ada? Hadir, Pak. Hadir. Anggi Tirta? Hadir Pak. Miselia? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Berlian? Hadir, Pak. Alfian Nur? Hadir, Pak. Vicky Firmansyah? Hadir, Pak. Ros Sesari? Hadir Pak. Oke. Hirotsa? Hadir, Pak. Kemudian Ulfia? Ulfia izin Pak ada lomba spektronics. Oke. Ternyata Rafli? Rafli hadir, Pak. Mikael? Ya, hadir, Pak. Indra? Hadir, Pak. Sihab? Hadir, Pak. Muhammad Alif? Hadir, Pak. Rangi Matun? Hadir, Pak. Faisal Akbar? Hadir, Pak. Naufal Nafis? Nggak hadir. Miftah Imam? Hadir, Pak. Miftah Imam hadir.
Aditya, Hadir Pak. Kevina, Hadir, Pak. Yoga, Hadir Pak. Alvina, Hadir, Pak. Ahmad Habib, Hadir, Pak. Ninda, Hadir, Pak. Fatima, Hadir, Pak. Sayida, Hadir, Pak. Anggun Sekar. Hadir, Pak. Anggun Sekar hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Ada yang belum absen? Mohon maaf Pak, tadi saya terlambat. Oke, ya. Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Novel Hafiz Pak. Oke, ya, sudah semua ya. Oke, kalau begitu demikian kelas Digital Pro pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.